Renunganku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Kamis 16 Mei 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Dominik PRR dan renungan bersama saya, Suster Maria Magda PRR, yang diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur dan terima kasih bagimu ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang senantiasa Engkau limpahkan atas hidup kami. Kami bersyukur atas hari baru, rahmat kesehatan dan juga nafas kehidupan yang masih kami terima daripadamu. Kami mohon sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu dan mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari hidup kami teristimewa dalam seluruh hari ini. Semoga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau,
Ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Ada sebuah cerita yang barangkali sangat menggugah hati kita. Ceritanya seperti ini. Ada seorang ibu yang sudah janda dan suaminya meninggal dunia, dan dari suaminya ini mereka memiliki 2 orang anak. Satu pasang cowok dan cewek. Lalu karena lamanya menjanda sekitar 3-4 tahun, lalu tiba-tiba ternyata ada seorang Pak yang ternyata jatuh hati pada ibu janda ini. Lalu akhirnya dari kesepakatan antara sang Pak ini dan ibu janda ini, lalu akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mau hidup bersama, untuk mau menikah. Nah, ketika sang ibu yang janda ini mengungkapkan keinginannya untuk menikahi seorang pria, dan dia harus meninggalkan kedua anaknya, yang cowok dan yang cewek ini, bersama dengan ibunya. Suatu ketika, karena hari yang ditentukan sudah hampir dekat, maka ibu ini memanggil kedua anaknya. Lalu mereka duduk di depan ruang tamu, dan ibu ini mengatakan dengan jujur kepada kedua anaknya, kebetulan karena usia mereka sudah cukup remaja, yang satunya sudah SMA dan yang satunya itu sudah SMP. Maka sang ibu mulai memberitahukan kepada mereka bahwa tidak lama lagi ibumu ini akan dinikahi oleh seorang pria. Dan tidak mungkin saya akan membawa kalian, karena ayah kalian tuh sudah meninggal, ini orang baru. Tidak mungkin saya membawa kalian ke kehidupan yang baru, kata sang ibu ini kepada kedua buah hatinya. Dengan ekspresi yang sangat sedih dan mungkin sangat berat untuk sang ibu ini mengungkapkan, tetapi mau tidak mau, dengan terpaksa dia harus mengatakan yang sejujurnya, karena lebih sakit jika dia pergi dengan diam-diam. Maka kedua anaknya yang kakak beradik ini, dia namanya juga seorang anak yang lahir dari rahim seorang ibu. Sejahat-jahatnya seorang ibu, seegoisnya, semarahnya apapun, pasti dia punya hati untuk anak-anaknya. Lalu dengan hati yang sangat sedih, lalu ekspresi yang wajah yang kelihatan hatinya down, karena ibu mereka akan pergi dan menikah dengan seorang pria, dan tentu akan membuat cerita hidup di keluarganya yang baru. Dan mereka cukup dewasa, dan akhirnya pemikiran mereka juga cukup baik bahwa jika memang itu adalah keputusan dari ibu, dan mungkin ibu juga masih membutuhkan kehadiran dari seorang ayah, seorang laki-laki, maka kami akan dengan
rela hati membiarkan ibu pergi dan biarkan kami tetap tinggal bersama dengan nenek. Demikian kata sang kakak kepada ibunya. Lalu ibunya cukup sedih, wajahnya mulai tanpa terasa air mata di kedua mata, bola matanya tuh mulai menetes pelan-pelan. Lalu ibunya bilang, ibu akan pergi, ibu akan membuat rumah tangga yang baru bersama dengan pria yang baru. Tetapi ibu tidak akan pernah meninggalkan kalian. Ibu tidak akan pernah melupakan kalian karena kamu dua adalah darah dari ibu sendiri dan rahim dari ibu sendiri. Tidak mungkin ibu akan melupakan kalian, melantarkan kalian begitu saja. Jika kalian rindu ibu, datanglah ke rumah. Ibu akan siap dan ibu akan senantiasa menunggu kedatangan kalian. Jika kalian membutuhkan sesuatu, kontaklah, ibu akan ambil. Cukup WA atau chat atau telepon, ibu pasti ambil. Lalu kedua kakak beradik ini walaupun dengan hati yang sangat berat, akhirnya mengikhlaskan kepergian ibunya bersama dengan laki-laki yang ternyata juga mencintai ibu mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih, ilustrasi yang sangat sederhana dan mungkin jarang terjadi dalam kehidupan real kita saat ini. Tetapi dari kisah ini sebenarnya mau mengilustrasikan dari bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, dari Injil Yohanes tentang doa Yesus kepada murid-muridnya. Kita bisa membayangkan betapa sedihnya hati murid-muridnya ketika Yesus akan pergi. Mereka sedih karena Yesus yang selama ini sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu mereka, lalu dia akan pergi, dan dia pergi bukan pergi dengan cara lari atau pergi secara diam-diam. Tetapi sebelum dia pergi, dia mendoakan mereka, dan doanya jika kita membacanya dalam Injil Yohanes bab 17, seluruhnya di situ memuat tentang doa Yesus kepada murid-muridnya. Jika kita membacanya dengan teliti, kita membacanya dengan penuh perasaan, maka kita akan merasakan betapa sedihnya hati Yesus dan juga yang dirasakan oleh para muridnya. Doa yang sangat istimewa, doa yang sangat spesial dari Yesus untuk mereka dan juga untuk kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus mendoakan para muridnya dan juga kita sebagai pengikutnya, sebagai rasul, sebagai murid-muridnya. Lalu Sang Guru yang menciptakan kita telah mendoakan kita satu persatu tanpa terkecuali. Lalu sekarang kembali pada diri kita masing-masing. Apakah kita pun mendoakan mereka yang entah telah menggoreskan luka baik secara fisik maupun secara batin di dalam kehidupan kita, ataukah kita mendoakan orang-orang terdekat kita saja, orang-orang yang memiliki jasa dalam perjalanan hidup kita, ataukah kita berdoa secara universal, terbuka untuk seluruhnya, untuk kepentingan siapapun. Untuk itu saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita diajak. Semoga dengan permenungan hari ini dan juga Injil yang kita dengarkan, bagaimana Yesus mendoakan para muridnya, kita juga bisa tergugah untuk menjadi pendoa-pendoa yang ulung bagi orang-orang lain, untuk kebutuhan dunia, untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan bangsa dan negara kita saat ini. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, memanjatkan doa-doa permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi Gereja Katolik di mana saja berada, ya Bapa, sertailah dan lindungilah Gereja Katolikmu di mana saja berada. Semoga dijauhkan dari segala tantangan, pertikaian, peperangan, dan juga musuh-musuh yang mau menghancurkan Gereja Katolik di seluruh dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan semua mereka yang saat ini sedang sakit. Kami mohon ya Bapa, hadirlah bersama mereka, memberikan mereka kekuatan, memberkati obat-obat, makanan, minuman, dan juga segala bentuk
pengobatan yang sedang mereka jalankan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan sesama saudari-saudara kami yang dengan setia mengikuti channel Doa Kekuatanku ini. Semoga Engkau senantiasa menyertai mereka dalam hari-hari hidup mereka, teristimewa setiap persoalan, tantangan yang mereka hadapi. Semoga Engkau boleh memberikan jalan keluar, dan bagi yang sakit semoga Engkau pulihkan, bagi yang sedang dalam masalah Engkau hadir untuk menjadi dan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hanya sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatan
Yesus Kristus.